Punya budget terjangkau tapi pengen smartphone dengan desain premium, terus body yang ramping, baterainya 5200 mAh dan sudah tersertifikasi IP64. Dan enaknya lagi, smartphone ini sudah ada fitur bypass charging sehingga aman banget tuh buat kamu yang mau nge-push rank ketika main game. Buat smartphone di harganya menurut saya ini punya kualitas yang di atasnya. Ya, saya Koko, ini dia itel City 100. Namun sebelumnya kita intip bentar nih isi dalam box bawaannya. Tampilan box depannya langsung menunjukkan nama seri beserta penampakan desain handphonenya. Untuk varian warna yang akan kita unboxing ini adalah pure titanium dengan varian memori 8/128 GB. Di bagian box belakang handphone terdapat spek yang lebih lengkap. Begitu dibuka langsung ada unit handphone yang masih terbungkus. Kita letakkan dulu. Di balik kertas pembatas ada kartu garansinya, hard case dengan tambahan bulatan buat magnetiknya. Lalu di paling bawah ada adapter charger bawaan 18 watt, kabel data USB Type-C, dan SIM tray ejector. Itu dia isinya, kita beresin dan lanjut hands-on-nya. Inilah tampilan awal dari itel City 100. Pakai interface custom OS versi 14 yang berbasis Android versi 14 juga. Dari about phone ini langsung kebaca kalau handphone ini pakai chipset baru dari UniSoC T7250 yang dipadukan dengan RAM 8GB yang masih bisa di-extend hingga 16GB. Nah, serta punya kapasitas memori internal sebesar 128GB yang saat pertama kali nyala gini baru terpakai sedikit untuk aplikasi bawaannya. Untuk bagian layar, bezelnya juga terbilang tipis nih untuk di sisi kanan dan kirinya. Namun masih sedikit tebal di bagian dagunya. Walau cuma pakai resolusi SD+, tapi layar sebesar 6,75 inch-nya ini sudah mendukung auto refresh rate 90Hz. Sehingga untuk aktivitas harian yang standar tentunya sudah tergolong smooth. Buat nonton video YouTube gini juga masih oke-oke aja. Walaupun untuk kualitas audionya memang terasa standar karena masih bertipe mono speaker. Buat ngakalin speakernya yang beli di awal seri ini bisa dapat gratis mic speaker tuh guys. Karena stoknya terbatas. Jadi bakal makin worth it kalau kalian beli di harga awal perkenalannya. Terus ngomongin soal bodinya nih, karena menggunakan unibody jadi kamu bakalan dapet body yang slim cuman 7,65 mm. Kesan premium juga didapat ketika kamu pegang smartphone ini. Finishing back covernya matte, nggak begitu mudah ninggalin bekas sidik jari. Di bagian frame sisi kanan kamu dapat tombol power dan volume, terus sisi kiri ada slot SIM card triple untuk dual SIM dan memori eksternal. Sisi bawah ada lubang audio jack, port USB Type-C, mic, dan lubang speaker. Lanjut ke kamera, untuk fiturnya tergolong simple dan tidak begitu banyak pilihan. Rekaman videonya bisa merekam hingga Full HD 30fps, baik kamera utama maupun kamera depannya. Kameranya sendiri terdiri dari kamera utama sebesar 13 MP AI dual kamera dan untuk kamera selfie-nya sebesar 8 MP yang support face unlock. Untuk hasil kameranya sendiri asal di kondisi cukup cahaya lumayan bagus, warnanya cenderung naik exposure-nya. Jadi beberapa warna tuh akan terasa lebih gonjreng. Coba aja deh teman-teman lihat hasil sampel foto kami ini. Lanjut kita tes ke bagian performa yang cukup membuat penasaran karena pakai chipset yang tergolong rare nih, yaitu UniSoC T7250 octa-core. Saat dites menggunakan aplikasi Antutu versi 10 dengan 3D Lite, skornya mencapai 300 ribuan. Untuk storage testnya juga bisa mencapai 50 ribuan karena sudah pakai UFS 2.2. Skor Geekbench 6 tesnya cukup tergolong standar, tapi untuk stress test di 3D Mark-nya masih bisa dapetin kestabilan yang bagus, walaupun skornya
skornya tergolong rendah. Jadi dengan skor benchmark segini aslinya memang kurang recommended sih buat kinerja yang berat. Walaupun tetap bisa asal pakai settingan terenaknya. Jangan dipaksa pakai settingan rata kanan. Untuk game PUBG Mobile ternyata udah bisa nih main di settingan smooth ultra. Jadi untuk gameplaynya memang cukup smooth walau tetap ada sedikit frame drop di momen tertentu. Sensor gironya juga terasa delay ya, karena ini cuman pakai giro virtual alias software. Baik buat casual hingga pro player memang kurang recommended sih kalau buat mainin game kompetitif kayak gini. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 7% dengan suhu panas maksimal di 41 derajat Celcius. Nah, kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends gini masih cukup oke. Walaupun aslinya bisa pakai grafis ultra, namun rekomendasi saya pakai settingan high aja biar lebih smooth. Animasi gameplaynya juga tetap terlihat maksimal dan tetap terasa lancar asal nggak dipaksa rata kanan tuh. Sedikit frame drop paling terasa saat full efek animasi ditampilkan ketika war dan tiap hero-nya mengeluarkan skill kombonya. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dengan suhu panas maksimal di 43 derajat Celcius. Dari performa tadi, itel City 100 ditopang baterai berkapasitas 5200 mAh, di mana saat dites tuh buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 8%. Jadi sebenarnya untuk keawetan baterainya nih untuk aktivitas harian tentu sudah sangat mumpuni. Sayangnya untuk kecepatan pengisian dayanya cuma 18 watt aja. Jadi ya sedikit ngakalin, mending ngisi dayanya pas posisi malam hari ketika mau tidur aja. Handphone ini juga sudah dimenamkan fitur infrared blaster, jadi bisa nih buat gantiin remote TV atau AC saat kondisi tertentu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, asiknya itel City 100 ini masih ada fitur gamingnya buat ngoptimalin performanya. Ditambah ada bypass charging, jadi buat yang doyan ngegame lama sambil di charge pun nggak masalah kalau udah ngaktifin fitur yang satu ini. Oke, kesimpulan dari nge-hands-on itel City 100 ini mungkin cocok banget buat kamu yang lagi nyari handphone budget entry level tapi tetap pengen punya desain yang mewah. Karena dilihat dari desainnya tuh punya body yang slim dan terasa premiumnya. Apalagi sudah ada fitur IP64, ada bypass charging, dan ada jaminan 60 bulan smooth performance. Sehingga kalau mau dipakai dalam waktu jangka panjang, smartphone ini tuh masih bisa banget. Minusnya paling cuman di masalah speaker dan nggak adanya NFC. Tapi itu juga tergolong wajar karena harganya yang terjangkau banget. Penasaran nggak sih? Bakalan dijual berapa sih itel City 100 ini? Coba, kalau menurut teman-teman gimana? Bakal dijual harga berapa? Dan gimana soal itel City 100 ini? Tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik untuk beli, langsung aja bisa cek yang ada di keranjang sini atau lewat di kolom deskripsi. Karena nanti itel bakalan ngadain giveaway 5 gift box itu yang isinya ada smartwatch, TWS, terus ada speakernya tadi, terus ada holder dan tentu handphonenya juga. Terus untuk pembelian itel City 100 ini nanti juga bakalan dapat banyak bonus. So, cek aja link yang ada di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Saya Koko undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.